Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bias. Dengan saya Ridwan Maulana dengan NIM 4112221019 ingin mempresentasikan tugas besar algoritma pertama dengan judul implementasi program interaktif dengan C++, program sederhana nilai akademik. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat gangguan dengan suara sekitar, dikarenakan saya saat merekam tugas ini masih baru selesai bekerja dan mengerjakannya di tempat umum. Baik, dilanjut untuk penjelasan tugas besarnya. Di sini sudah termasuk dengan cover dan daftar isi. Setelah itu bab pertama pendahuluan yang menjelaskan latar belakang. Sedikit penjelasan tentang latar belakangnya, yaitu dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, administrasi pendidikan, hingga evaluasi hasil belajar semakin meningkat seiring dengan tuntutan efisiensi dan akurasi. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh tenaga pendidikan adalah proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang mencakup penilaian terhadap tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Proses ini, jika dilakukan secara manual, tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan nilai. Itu untuk sedikit latar belakang dari makalah yang saya buat. Setelah itu, untuk lanjutannya ada rumusan masalah. Studi kasus ini mengangkat beberapa pertanyaan kunci yang akan dijawab melalui pengembangan program. Bagaimana cara menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot tugas dan UTS. Dalam sistem pendidikan, nilai akhir seringkali merupakan hasil dari penggabungan beberapa komponen penilaian seperti nilai tugas, UTS, dan UAS yang masing-masing memiliki bobot tertentu. Pentingnya untuk menentukan metode yang tepat dalam menghitung nilai akhir berdasarkan bobot-bobot ini agar hasilnya akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu bagaimana menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai akhir tersebut? Setelah nilai akhir diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan grade atau nilai huruf seperti A, B, C, D, dan E yang mencerminkan kinerja mahasiswa. Proses ini memerlukan pengaturan kriteria atau batasan tertentu yang akan menemukan grade mana yang sesuai dengan nilai akhir diperoleh mahasiswa. Lalu bagaimana mengimplementasikan perhitungan ini menggunakan fitur pemrograman dasar dalam C++? Untuk menjawab dua pertanyaan di atas, diperlukan implementasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Pertanyaannya adalah bagaimana fitur-fitur dasar dalam C++ seperti input, output, operator logika, percabangan bersarang, dan fungsi dapat digunakan untuk membangun program yang mampu melakukan perhitungan nilai akhir dan menentukan grade mahasiswa secara otomatis. Lalu masuk ke tujuan. Tujuan dari studi kasus ini adalah sebagai berikut. Mengimplementasikan materi algoritma dan program pemrograman 1 dalam bentuk program C++. Program ini dirancang sebagai aplikasi praktis dari konsep-konsep yang telah dipelajari dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Dengan mengembangkan program ini, mahasiswa diharapkan dapat memperkuat pemahaman mereka tentang bagaimana algoritma diterapkan dalam pemrograman nyata, serta bagaimana fitur-fitur pemrograman dalam C++ dapat digunakan untuk memecahkan masalah praktis. Menghitung nilai akhir mahasiswa secara otomatis. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk mempermudah proses perhitungan nilai akhir mahasiswa. Program ini dirancang untuk menerima input berupa nilai tugas, UTS, dan UAS
kemudian menggabungkan nilai-nilai tersebut berdasarkan bobot yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan nilai akhir dengan cepat dan akurat. Menentukan grade akhir mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang telah dihitung. Selain menghitung nilai akhir, program ini juga bertujuan untuk menentukan grade atau nilai huruf yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Grade ini akan memberikan gambaran umum tentang kinerja akademik mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang telah diperoleh. Lalu masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan. Penjelasan fitur diimplementasikan, yaitu ada input dan output. Input dan output adalah elemen dasar dalam pemrograman yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan program. Dalam konteks program ini, fitur input output digunakan untuk menerima masukan dari pengguna dan memberikan keluaran berupa hasil perhitungan. Untuk input, program ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan ujian akhir semester untuk seorang mahasiswa. Ketiga nilai ini merupakan variabel-variabel yang diperlukan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Pengguna memasukkan nilai-nilai tersebut melalui terminal atau antarmuka teks lainnya, dan program akan menyimpan nilai-nilai ini dalam variabel yang sesuai. Untuk output, setelah program menghitung nilai akhir berdasarkan masukan yang diterima, hasil perhitungan ini akan ditampilkan kembali kepada pengguna. Output yang diberikan oleh program mencakup nilai akhir dan grade yang diperoleh mahasiswa. Output ini sangat penting karena memberikan hasil yang diinginkan oleh pengguna, yaitu penilaian akhir dalam bentuk angka dan grade. Penggunaan input-output yang efisien dalam program ini memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan program secara intuitif dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan akurat. Lalu masuk ke operator logika. Operator logika adalah komponen penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menggabungkan atau memeriksa kondisi tertentu dalam suatu ekspresi logika. Dalam program ini, operator logika digunakan dalam pernyataan-pernyataan bersyarat atau conditional statement untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang telah dihitung. Penggunaan operator logika. Program ini menggunakan operator logika dalam pernyataan if untuk memeriksa apakah nilai akhir memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, program akan menggunakan pernyataan if nilai akhir lebih besar dari 85 untuk memeriksa apakah nilai akhir mahasiswa lebih besar atau sama dengan 85. Jika ini benar, maka program akan menetapkan grade A untuk mahasiswa tersebut. Penggunaan operator logika yang tepat memastikan bahwa setiap kondisi yang harus diperiksa oleh program dilakukan dengan benar, sehingga grade yang diberikan mahasiswa sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Lalu selanjutnya percabangan bersarang nested if. Percabangan bersarang adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk memeriksa beberapa kondisi secara bertahap. Dalam program ini, percabangan bersarang digunakan untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang telah dihitung. Implementasi percabangan bersarang. Program ini menggunakan serangkaian pernyataan if yang bersarang untuk memeriksa nilai akhir mahasiswa dan menetapkan grade yang sesuai. Proses dimulai dengan memeriksa apakah nilai akhir mahasiswa memenuhi kriteria untuk mendapatkan grade A. Jika tidak, program akan melanjutkan untuk memeriksa apakah nilai akhir memenuhi kriteria untuk mendapatkan grade B, dan seterusnya. Percabangan bersarang ini memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan grade yang tepat berdasarkan nilai akhir mereka dan bahwa setiap kondisi diperiksa dalam urutan yang benar. Lalu selanjutnya perulangan bersarang atau nested loop.
Perulangan bersarang adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulangi serangkaian pernyataan beberapa kali, di mana satu perulangan berada di dalam perulangan lainnya. Meskipun program ini tidak secara eksplisit menggunakan perulangan bersarang, konsep ini dapat diimplementasikan jika program dikembangkan lebih lanjut untuk memproses lebih dari satu mahasiswa dalam satu kali eksekusi. Penggunaan potensial perulangan bersarang. Jika program ini diperluas untuk menangani perhitungan nilai untuk beberapa mahasiswa sekaligus, maka perulangan bersarang dapat digunakan untuk mengulangi proses perhitungan nilai akhir dan menentukan grade untuk setiap mahasiswa. Misalnya, program dapat menggunakan perulangan luar untuk mengiterasi melalui daftar mahasiswa dan perulangan dalam untuk menghitung nilai akhir dan menentukan grade untuk masing-masing mahasiswa. Meskipun fitur ini tidak diimplementasikan dalam versi dasar dari program ini, pemahaman tentang perulangan bersarang penting untuk perkembangan program yang lebih kompleks di masa depan. Lalu masuk ke fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil di bagian lain dari program. Fungsi digunakan dalam program ini untuk meningkatkan modularitas dan keterbacaan kode, serta memisahkan logikanya perhitungan dari fungsi utama. Penggunaan fungsi. Dalam program ini, fungsi-fungsi digunakan untuk memisahkan berbagai komponen logika. Misalnya, perhitungan nilai akhir dan menentukan grade dapat ditempatkan dalam fungsi terpisah. Fungsi hitung nilai akhir dapat digunakan untuk menghitung nilai akhir berdasarkan input nilai tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan fungsi tentukan grade dapat digunakan untuk menetapkan grade berdasarkan nilai akhir yang telah dihitung. Penggunaan fungsi meningkatkan modularitas program, memungkinkan kode untuk lebih mudah dibaca, diuji, dan dipelihara. Ini juga memungkinkan pemrogram untuk mengisolasi bagian-bagian tertentu dari kode sehingga lebih mudah untuk melakukan perubahan untuk perbaikan di kemudian hari. Selanjutnya, integrasi fitur adalah proses penggabungan semua komponen yang telah dijelaskan di atas ke dalam satu program utuh yang dapat dijalankan dengan lancar. Dalam konteks ini, integrasi berarti memastikan bahwa input yang diterima dari program diproses dengan benar menggunakan operator logika dan percabangan bersarang, bahwa fungsi-fungsi yang relevan dipanggil dengan tepat, dan bahwa hasil akhir ditampilkan kepada pengguna. Implementasi integrasi. Dalam program ini, fitur input-output, operator logika, percabangan bersarang, dan fungsi diintegrasikan untuk membentuk alur kerja yang koheren. Program akan dimulai dengan meminta input dari pengguna, kemudian menghitung nilai akhir pengguna menggunakan fungsi yang telah ditentukan, dan akhirnya menentukan grade menggunakan percabangan bersarang. Hasilnya kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna melalui output. Integrasi yang baik memastikan bahwa setiap fitur bekerja secara sinergis dan bahwa program dapat berfungsi dengan baik dari awal hingga akhir tanpa kesalahan atau hambatan. Lalu masuk ke pseudocode. Itu adalah representasi abstrak dari program yang dirancang untuk menjelaskan alur logika tanpa menggunakan sintaks. Bahwa pemrograman yang spesifik, pseudocode digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan kode sebenarnya. Untuk pseudocode dari program itu di Java, copy code, lalu start,
Input nilai tugas akhir pengguna, input nilai UTS, input nilai UAS. Hitung nilai akhir dengan rumus. Nilai akhir tugas dikali 0,3 ditambah dengan nilai UTS dikali 0,3 ditambah UAS dikali 0,4. Tentukan grade berdasarkan nilai akhir. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 85, maka grade A. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 70 dan nilai akhir itu kurang dari 85, maka grade B, dan seterusnya. Output nilai akhir dan grade kepada pengguna, lalu N. Untuk penjelasan pseudocode-nya, start. Pseudocode dimulai dengan blok start yang menunjukkan awal dari alur program. Input nilai tugas UTS dan UAS. Langkah pertama adalah meminta input dari penggunaan beberapa nilai tugas, UTS, dan UAS. Ini adalah langkah penting karena input ini menggunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Lalu dihitung nilai akhir. Setelah mendapatkan input, pseudocode melanjutkan dengan menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Rumus ini menggabungkan nilai tugas UTS dan UAS dengan masing-masing 0,3 untuk tugas, 0,3 untuk UTS, dan 0,4 untuk UAS. Lalu menentukan grade. Langkah berikutnya adalah menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang telah dihitung. Pseudocode ini menggunakan serangkaian pernyataan if untuk memeriksa nilai akhir dan menetapkan grade yang sesuai dengan kondisi-kondisi diperiksa secara bertahap, dimulai dari grade A hingga grade E. Output nilai akhir dan grade. Setelah grade ditentukan, program akan menampilkan nilai akhir dan grade kepada pengguna. Ini merupakan langkah akhir dari program sebelum keluar. Lalu N. Pseudocode diakhiri dengan blok N untuk menunjukkan akhir dari alur program. Berikut untuk flowchart-nya. Untuk flowchart-nya saya membuat di website app.diagram.net. Untuk algoritmanya, inisialisasi variabel. Buat variabel untuk menyimpan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Buat variabel untuk menyimpan nilai akhir. Buat variabel untuk menyimpan grade. Input nilai. Minta pengguna untuk masukkan nilai tugas lalu simpan ke dalam variabel tugas. Minta pengguna untuk memasukkan nilai UTS lalu simpan dalam variabel UTS. Meminta pengguna untuk memasukkan nilai UAS lalu simpan ke dalam variabel UAS. Lalu ketiga, hitung nilai akhir. Hitung nilai akhir menggunakan rumus nilai akhir sama dengan tugas dikali 0,3 ditambah UTS dikali 0,3 ditambah UAS dikali 0,4. Lalu simpan hasil perhitungan ke dalam variabel nilai akhir. Tentukan grade menggunakan struktur percabangan. Jika nilai akhir lebih besar 85, maka tetapkan grade sebagai A. Jika nilai akhir lebih besar 70 dan nilai akhir kurang dari 85, maka tetapkan grade B, dan seterusnya sampai di grade E. Tampilkan nilai akhir grade. Tampilkan nilai akhir kepada pengguna. Tampilkan grade kepada pengguna. Lalu yang keenam, akhir program, progres selesai dan menunggu untuk keluar. Berikut untuk source code-nya. Dan untuk
Source code-nya saya menggunakan compiler C++ online. Berikut untuk code-nya, saya coba running. Lalu masukkan nilai tugas. Sebagai contoh, nilai tugas itu 75. Untuk nilai UTS itu 80. Lalu nilai UAS itu ada di 65. Maka nilai akhirnya yaitu 72,5, mendapatkan grade B. Untuk program berjalan dengan lancar. Berikut untuk contoh hasil compiler program. Lalu bab ketiga, penutup. Kesimpulan, dalam pengembangan dan penerapan program ini telah berhasil dicapai beberapa hasil signifikan. Program ini dirancang untuk menghitung nilai akhir mahasiswa dan menentukan grade yang sesuai berdasarkan nilai tersebut. Melalui implementasi fitur-fitur dasar dalam bahasa pemrograman C++, program ini berhasil menunjukkan bagaimana berbagai komponen fundamental dapat diintegrasikan untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam dunia pendidikan. Kemampuan program ini untuk mengolah data nilai mahasiswa secara otomatis bukan hanya mempercepat proses evaluasi, tapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam penghitungannya. Program ini memanfaatkan struktur kontrol seperti pengkondisian dan loop, serta tipe data yang relevan untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam perhitungan nilai akhir dan menentukan grade. Ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dasar pemrograman C++ dalam menyelesaikan masalah praktis. Mungkin cukup sekian, Ibu Bias, presentasi dari saya. Sekiranya ada yang kurang, mohon maaf, dan mohon maaf juga sekiranya ada gangguan dari suara-suara sekitar. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.